Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang superposisi dua buah gelombang mekanis, di mana superposisi dua buah gelombang mekanis ini kita sebut dengan istilah interferensi. Ya, interferensi akan dibedakan menjadi dua, ya. Jadi interferensi dua buah gelombang akan menghasilkan interferensi yang saling menguatkan, dan yang kedua adalah interferensi yang saling melemahkan. Gelombang yang pertama dinyatakan sebagai Y1, gelombang kedua adalah Y2, di mana kedua gelombang ini digambarkan oleh grafik sebelah kanan, di mana kedua gelombang ini memiliki beda fase C. Karena kedua gelombang ini memiliki nilai K dan omega yang sama, maka kedua gelombang ini memiliki cepat rambat yang sama, bergerak ke arah yang sama, yaitu bergerak ke arah rambat sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mencoba untuk menjumlahkan kedua gelombang ini, ya? Caranya kita buat titik-titik tertentu, ya. Ya, kita ambil titik-titik di mana kedua gelombang ini akan menghasilkan amplitudo yang paling besar dan yang menghasilkan amplitudo yang minimal atau di titik 0. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Oke. Maka kita akan mendapatkan gelombang yang baru. Nah, gelombang yang baru yang berwarna merah ini adalah hasil superposisi antara gelombang Y1 dan Y2. Ya, kita lihat bahwa amplitudo dari gelombang yang baru itu lebih tinggi daripada amplitudo sebelum kedua gelombang itu dijumlahkan atau disuperposisikan. Nah, baik, kita akan mencoba untuk menjumlahkan secara matematis. Kita akan menggunakan bantuan identitas trigonometri yang ada di atas grafik tersebut, di mana di dalam identitas geometri dinyatakan sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Baik, Y1 plus Y2 kita jumlahkan, kemudian menggunakan identitas trigonometri itu kita jumlahkan kedua gelombang ini. A kita keluarkan, kemudian kita tuliskan kembali sin Kx plus omega T plus sin Kx min omega T min C. Kemudian Kx min omega T kita sebut dengan A, Kx min omega T min C kita sebut dengan B. Oke. Kemudian dengan menggunakan identitas geometri ini, maka kita jabarkan kembali menjadi, ya, 2 sin setengah A plus B. A-nya adalah Kx min omega T, B-nya adalah Kx min omega T min C, dikalikan cos setengah A min B. Ya. Kx min omega T min Kx min omega T min C. Ya. Oke, kemudian kita sederhanakan. Ya, karena ini kan perkalian, jadi 2 bisa kita keluarkan menjadi 2A. Kemudian di dalam kurung kita lihat bahwa ada 2Kx, kemudian kali setengah sehingga menjadi sin Kx. Kemudian min omega T atau min 2 omega T
kali setengah menjadi min omega T min setengah C kita kurung, kemudian cos setengah kx min kx cancel, min omega T plus omega T cancel, sehingga menjadi cos setengah C. Baik, kita bisa tulis ulang menjadi 2A cos setengah C sinus kx min omega T min C per 2. Ya, kita lihat di sini ada cos C per 2, kemudian sin kx min omega T min C per 2. Di sini ada 2A, amplitudenya 2A. Oke. Jadi 2A ini menunjukkan bahwa amplitudenya menjadi 2 kali dari amplitudo sebelumnya. Kemudian di dalam kurung sinus, di situ ada kx min omega T min C per 2, menunjukkan bahwa gelombang yang baru itu juga memiliki angka gelombang K dan frekuensi yang sama dengan 2 gelombang yang sebelumnya. Dan C per 2 di sini menyatakan bahwa puncak dari gelombang yang baru ada di tengah-tengah C atau tengah-tengah beda fase. Kita bisa lihat di gambar itu. Kemudian bagaimana dengan cos C per 2? Jika cos C per 2 ini atau C per 2 itu adalah 0, maka cos 0 adalah 1. Kalau cos 0 adalah 1, maka amplitudenya adalah 2A kali 1 atau amplitudenya 2A. Oke. Nah, bagaimana kalau cos C per 2 ini ditunjukkan untuk C atau beda fase sebesar 180 derajat. Artinya, gelombang pertama dan gelombang kedua memiliki beda fase 180 derajat. Bisa kita gambarkan dalam grafik. Gelombang pertama adalah gelombang yang dituliskan dalam garis tebal, gelombang yang kedua digambarkan dalam garis putus-putus, di mana keduanya memiliki beda fase 180. Kalau kita masukkan 180 itu di dalam C, maka kita mendapatkan cos C per 2 itu adalah cos 180 dibagi 2 atau cos 90. Cos 90 adalah 0. Sehingga kalau beda fasenya 180 akan menghasilkan resultan atau interferensi yang baru 2A kali 0 atau Y1 plus Y2 0. Sehingga kita lihat bahwa gelombang ini, gelombang yang baru sebagai superposisi antara dua gelombang yang mempunyai beda fase yang berbeda 180 derajat, ya, akan menghasilkan gelombang 0. Sehingga kita bisa katakan bahwa kedua gelombang ini dengan beda fase 180 akan menghasilkan gelombang 0 atau gelombang ini lenyap. Inilah yang dinamakan interferensi destruktif. Ya, demikian.